Baik, untuk kali ini kayaknya penampilan yang terakhir, dan itu sangat, insya Allah sangat menarik sekali, yaitu yang berjudul Lutung Kasaru. Untuk itu kita langsung saja saksikan. Alkisah dahulu kala di kerajaan Pasir Batan. Kerajaan itu dipimpin oleh seorang raja dan arif bijaksana bernama Prabu Tapa Agung. Akan tetapi sang Prabu saat ini sudah lanjut usia dan saatnya menyerahkan tahta kerajaan kepada anaknya. Dia pun kemudian memilih putri bungsunya yang bernama Purbasari. Sejatinya tradisi penyerahan tahta kerajaan diserahkan kepada putri sulung. Namun sang Prabu memilih Purbasari karena memiliki pribadi yang baik dan bijaksana. Tentu hal ini membuat putri sulungnya Purbarara merasa iri dan dengki terhadap adiknya itu. Betapa kesal hati Purbarara melihatnya. Bersama dengan tunangannya yaitu Raden Indrajaya, dia merencanakan sesuatu untuk merebut tahta dari Purbasari. Aku juga tak habis pikir bagaimana bisa tata kerajaan ini diberikan kepada Purbasari. Dari segi apapun, aku lebih baik dari dia. Tenang saja, aku punya rencana. Mereka pun menemui seorang dukun sakti bernama Nironde untuk meminta sebuah ramuan kutukan. Nironde kemudian membuat ramuan itu. Setelah ramuannya jadi, Nironde memberikan kepada Purbarara untuk dicampurkan ke dalam minuman Purbasari agar terkena sebuah penyakit aneh. Purbarara lalu memberikan sekantung emas kepada Nironde sebagai imbalan. Keesokan harinya, Purbarara menyampurkan ramuan itu ke dalam minuman Purbasari. Dia segera menemui sang adik yang sedang berada di taman kerajaan. Dengan gembira, Purbasari menerima minuman pemberian kakaknya. Dengan segera, dia meminumnya karena kebetulan sedang merasakan haus. Namun
Tiba-tiba Purbasari mengalami keanehan di tubuhnya. Seketika di sekujur tubuhnya muncul bintik-bintik hitam yang menyeramkan. Purbararang segera mengadu kepada Sang Prabu atas apa yang tengah terjadi pada Purbasari. Lihatlah ya, karena itu kita singkirkan Purbasari ke suatu tempat agar raja ini tidak terkena kutukan. Benarkah seperti itu? Ya ya. Melihat keadaan Purbasari dan terhasut oleh perkataan Purbararang, Sang Prabu akhirnya menyerahkan tahta kepada putri sulungnya itu. Sementara itu, dengan diantar oleh Patih Uwak Batara, Purbasari diasingkan ke dalam hutan. Dia tinggal di sebuah pondok yang dibangun oleh sang patih. Di pondok kecil inilah Purbasari akan menghabiskan hari-harinya. Sebelum kembali ke istana, Patih Uwak Batara berjanji akan selalu membawa makanan untuknya. Berjalannya waktu, Purbasari sering bermain dengan hewan-hewan di hutan untuk sekedar menghibur diri. Hingga suatu ketika, saat Purbasari sedang sendirian, sepasang mata nampak mengawasinya dari kejauhan. Tiba-tiba, sepasang mata itu keluar dari persembunyiannya. Rupanya, seekor kera hitam berekor pancing atau lutung. Purbasari pun terkejut dan ketakutan. Mendengar dan melihat lutung yang bisa berbicara membuat Purbasari semakin ketakutan. Namun berhasil ditenangkan oleh lutung itu karena memang tidak ada niatan jahat sama sekali. Purbasari akhirnya menjadi lebih tenang. Dia pun juga memperkenalkan diri dan menceritakan semuanya kenapa dia bisa berada di hutan ini. Akhirnya mereka pun berteman. Sejak saat itu, Purbasari memanggil si lutung dengan nama Lutung Kasarung, artinya lutung yang kesasar. Kemanapun Purbasari pergi, Lutung Kasarung selalu menemaninya. Lutung Kasarung sering membantunya untuk mendapatkan buah-buahan. Purbasari senang sekali mendapatkan sahabat yang baik seperti Lutung Kasarung. Kebahagiaannya itu, setiap malam Purbasari
merasakan kesakitan di sekujur tubuhnya. Penyebabnya adalah penyakit yang dia derita. Hal ini secara tak sengaja dilihat oleh Lutung Kasarung ketika dia berada di atas pohon sekitar pondok. Melihat kondisi Purbasari yang memprihatinkan, membuat Lutung Kasarung tak sampai hati. Akhirnya, pada saat bulan purnama, Lutung Kasarung bersemedi memohon kepada Yang Maha Kuasa untuk menyembuhkan penyakit Purbasari. Doa pun terkabul, tanah di sekitar Lutung runtuh, air pun keluar dari dalam tanah hingga penuh dan menjadi sebuah telaga. Telaga itu begitu segar dan harum. Keesokan harinya, ketika matahari menyingsing, Lutung Kasarung mengajak Purbasari ke telaga tersebut. Dia meminta Purbasari untuk segera mandi di telaga. Meski ada sedikit keraguan, Purbasari pun menuruti kata sahabatnya itu. Keajaiban terjadi. Perlahan, bintik hitam yang memenuhi badan Purbasari mulai menghilang. Kini dia pun menjadi cantik kembali. Dia sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Lutung Kasarung. Suatu hari, Patih Uwak Batara pergi ke hutan hendak menengok keadaan Purbasari. Betapa senangnya dia melihat Purbasari telah sembuh. Dia pun mengajak Purbasari untuk kembali ke istana. Akan tetapi sang putri menolaknya karena dia sudah sangat nyaman berada di hutan tempat perasingannya itu. Namun setelah didesak sang patih dan dibujuk oleh Lutung Kasarung, akhirnya Purbasari menerima ajakan itu.
Betapa terkejutnya Purbararang melihat adiknya yang telah sembuh dari penyakit aneh itu. Kau sudah sembuh, adikku. Tapi aku punya syarat. Kau masuk ke dalam istana. Syarat yang pertama, rambut siapa yang paling panjang? Purbasari nampak was-was. Rambut kakaknya itu selalu lebih panjang dari rambutnya. Benar saja, saat Purbararang membuka sanggulnya, rambut panjang yang indah terurai. Purbararang sangat yakin kalau rambutnya lebih panjang dari Purbasari. Di tengah keraguannya, kini giliran Purbasari membuka sanggulnya. Lutung Kasaru yang menyadari rambut Purbasari tidak terlalu panjang, dia segera memanggil para peri kecil untuk menyambung rambut Purbasari. Kini rambut Purbasari yang terurai lebih panjang daripada kakaknya. Melihat itu, Purbararang semakin murka. Oke, dan kamu memang menang. Tantangan selanjutnya adalah lomba ketampanan dan kegagahan pasangan. Purbararang tentu saja mengajukan tunangannya, yaitu Raden Indrajaya yang sudah terkenal gagah. Purbararang kali ini sangat nampak percaya diri akan menang. Tanpa disadari, Purbasari menunjuk Lutung Kasaru sebagai pasangannya. Purbararang dan Raden Indrajaya tertawa terbahak-bahak melihat Purbasari mengenalkan Lutung Kasaru sebagai pasangannya. Tidak adakah seorang manusia yang lebih jelek dari Lutung? Lutung Kasarung tersinggung dan marah. Dia berdoa untuk dikembalikan ke wujud semula. Ajaibnya, Lutung Kasarung kembali ke wujudnya semula, yaitu menjadi pangeran guru. Tepuk tangan sekalian. Diceritakan dahulu, Pangeran Guruminda tidak berkenan menikah dengan bidadari kayangan seperti yang diperintahkan Sunan Ambu, ibunya. Dia hanya berkenan menikah dengan perempuan yang kecantikannya setara dengan ibunya itu. Sunan Ambu menjelaskan bahwa sosok perempuan yang secantik dirinya hanya akan ditemui Pangeran Guruminda di dunia manusia. Namun jika Pangeran Guruminda bersikeras, dia harus pergi ke bumi, tidak dalam bentuk yang gagah dan tampan, melainkan harus dalam wujud berupa lutung. Pangeran Guruminda menyatakan kesediaannya. Setelah menjelma menjadi seekor lutung,
segera turun ke dunia manusia. Semua orang terhanyak melihat ketampanan Guru Minda. Ketampanan dan kegagahan Guru Minda jauh melebihi Raden Indrajaya. Kemenangan mutlak telah menjadi milik Purbasari. Sebagai pemenang, Purbasari berhak menduduki tahta kerajaan. Sementara Purbararang dan Indrajaya harus angkat kaki dari istana. Purbasari adalah seorang ratu yang baik dan bijaksana. Dia justru memaafkan semua kesalahan kakaknya. Purbasari tak ingin menghukum kakak kandungnya karena dia sangat menyayangi Purbararang. Bahkan Purbasari mengizinkan Purbararang untuk tetap tinggal di istana. Kali ini Purbararang menerima dengan lapang dada jika adiknya naik tahta. Akhir cerita, Purbasari menikah dan hidup bahagia bersama Pangeran Guru Minda atau Lumpuh.